Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deva Aris Sosengan dengan NIM terakhir 624 dan hari ini saya akan membuat hasil jawabannya saya untuk soal UTS Pak hari ini. Nah, dari soal UTS Pak hari ini saya memilih perusahaan Air Asia India atau bisa dikenal dari nama lainnya itu dari AX Connect. Nah, mungkin kita mulai dari latar belakang industrinya ini tersebut. Nah, industri ini pernah industri penerbangan ini berkembang uh, pasca dengan model low cost and carrier. Air Asia India ini hadir melalui joint venture dengan tata grup untuk memanfaatkan bangsa pasar India yang besar. Namun, menghadapi tantangan persaingan, regulasi, dan efisiensi operasional di tempat tersebut. Karena istilahnya mungkin low cost. Nah, next itu adalah entry dan tujuan strategi. Nih, nah dari eh, bidang entry itu AirAsia masuk ke India sebagai pasar potensial dengan dudukan brand global dan mitra lokal. Dan tujuan strategi mereka tuh mungkin apa namanya hmm, ada bukan dengan adalah efisiensi biaya, ekspansi pasar Asia yang berletak di selatan, serta menarik konsumen melalui strategi low cost. Nah, berikutnya adalah apa namanya analisis internal. Nah, dari ini kita akan apa namanya melihat eh, internal internalnya dari AirAsia ini. Kita akan mulai mungkin dari strength and weakness-nya. Mulai dari strength-nya sendiri. Nah, strength-nya AirAsia itu tuh mereka tuh memiliki kekuatan utama perusahaan. Perusahaan Perusahaannya, kekuatan perusahaannya itu ada banyak. Itu ada brand global AirAsia-nya itu sendiri, eh, dukungan tentang grup modal bisnis, LLC yang efisiensi, dan serta mengalami operasional di pasar Asianya tersebut. Nah, weakness-nya mereka itu ada beberapa hal. Yang pertama, itu perusahaan memiliki kelemahan seperti kinerja keuangan yang negatif, yaitu ketepatan waktu rendah, dan masalah operasional serta regulasi. Eh, serta apalagi ya nah skala usaha yang kurang optimal istilahnya. Nah, berikutnya kita akan melihat eksternalnya perusahaan itu tersebut, mulai mungkin dari eh pastelnya, apa namanya bukan pastel, portal dan pastel. Nah, dari sisi porter ya, eh, mereka tuh punya persaingan industri yang sangat tinggi dengan dominasi indigo. Konsumen itu sensitif terhadap harga dan serta supply yang kuat. Tapi dari sisi pasar itu sendiri dapat dapat regulasi yang ketat, terdapat regulasi yang ketat, biaya yang tinggi, permintaan yang gede, dan tuntunan teknologi serta keselamatannya konsumen yang menaiki pesawatnya mereka. Nah, berikutnya itu tuh adalah awal kegagalannya Air Asia itu tersebut. Nah, indikasi kegagalannya tersebut itu bisa dilihat dari kerugian berulangnya, energi operasional yang tidak optimal, dan stagnan pangsa pasar serta si eh,
gagalnya mencapai keunggulan biayanya mereka sendiri. Itu saya kesimpulan dari ini ya. Nah, berikutnya ada faktor penyebab kegagalannya itu tersebut. Nah, faktornya itu istilah faktor utamanya kegagalannya RLC itu meliputi joint vertil yang kurang efektif, efisiensi operasional, persaingan yang ketat, serta masalah integrasi dan governance-nya. Istilahnya itu inti yang aku coba bilang itu istilahnya terdapat gap antara strategi dan implementasinya AirAsia itu sendiri. Jadi mereka itu tuh em, tempatnya ada, tapi cuma implementasi strategi itu tuh kurang banget. Nah, berikutnya itu adalah pengembala, mohon maaf, pembelajaran strateginya. Nah, dari kasus ini menunjukkan bahwa pentingnya kesesuaian strategi dengan kondisi pasar tersebut. Efisiensi dalam LCC, integrasi bisnis, adaptasi lokal, serta peran governor dalam keberhasilan perusahaannya itu tersebut. Nah, kesimpulan yang bisa berikan itu tuh Asia itu tuh Air Asia India itu tuh gak gagal sebagai entitas mandiri akibat kombinasi faktor operasional, strategi, dan kompetensinya. Solusi yang bisa diambil adalah merger untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan bisnis itu tuh eh, bisa, tapi cuma harus dilakukan secara efektif. Nah, itu mungkin aja dari saya hari ini. Demikian pemaparan presentasi hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.